the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Baik para viewers, berikut cuplikan sapi yang terjangkit PMK ramai diberitakan di media massa, media televisi. Ya, ini di salah satu desa sapi limosin yang terjangkit virus PMK. Dia tergeletak ya, sampai menimbulkan tanda-tanda penyakitnya. Seperti apa? Ya, ini ada sapi yang sudah tergeletak dan juga hidung dan mulut berlendir. Halo Mr. Ali, assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo brother. Ya, gimana kabarnya Mr. Ali? I'm very well. Ya oke, alhamdulillah. Oke, kali ini apa ini Mister kontennya? Konten kali ini yang lagi booming di channel TV. Ya, barusan saya membuka, tadi pagi saya membuka, kemarin sore saya membuka channel TV. Ya, kemarin saya lihat di Metro, TV One, Trans 7, TVRI semua memberitakan tentang wabah PMK. Tahu nggak? PMK itu pemadam kebakaran? Benih. Apa itu? Bukan, ya, PMK itu apa? Wabah yang Penyakit? penyakit ya. Ya, penyakit mulut dan kuku. Ya. Oke. Itu udah mewabah kemana-mana. Yang saya lihat di channel itu juga Jawa Timur katanya terbanyak, tapi datanya juga belum jelas karena saya juga lihat ada dari mana, Semarang, terus ada dari Aceh, ada dari itu Kalimantan Barat, terus Kalimantan Selatan ada. Saya lihat berita-berita itu ada semua di seluruh Indonesia ya. Jadi wabah PMK, penyakit kuku dan mulut, luka sampai akhirnya kuku-kukunya itu sampai bisa copot. Ya, Iya. iya, kaki luka, terus mulut luka, terus cirinya nafsu makan untuk binatang itu juga hilang. Terus akhirnya sebetulnya penyakit ini juga gak menular ya kan, tapi mewabah kok secepat itu ya. Maksudnya nggak menular ke siapa ini Mister? Gak menular ke manusia atau binatang lain juga gak menular, asal disendirikan ya. Yang penting pokoknya tempat itu harus bersih ya. Iya. Terutama saluran air atau kencingnya sapi itu jangan sampai terus tergenang di situ, terus ditidurin kayak gitu-gitu. Itu sangat berbahaya ya. Jadi harus disemprot pakai air terus sehingga sapinya bersih, lingkungan sekitar sapinya juga bersih. Tapi tidak hanya sapi aja, tapi domba, kambing seperti itu. Jadi saya sendiri berpikir ini mau hari raya Idul Kurban ya. Yang tahun kemarin itu saya ikut Idul Kurban yang sapi ya, sama teman joinan ya, yaitu untuk beli sapi untuk 5 orang. Sekarang saya mau kurban lagi, saya takut ya, saya takut karena wabah itu. Dan sebelum sapi kemarin saya juga kambing. Dari tahun ke tahun selalu entah 1 entah 2 seperti itu. Jadi memang pas ada untuk siapa kayak gitu selalu silih berganti ya. Jadi Mas Bro sendiri menganalisanya seperti apa? Kapan hari ada corona kan? Iya. Iya, sekarang corona kan manusia, kalau ini untuk sapi. Yap. Gimana Mister? Apakah itu Ya, ini apa wabah, apa penyakit, apa memang kutukan dari apa Tuhan? virus ya? Hah? Apa virus seperti Ya, corona virus, ya? memang virus ya. 3 hari yang lalu saya bertemu teman saya yang rumahnya itu 3 kilometer dari rumah saya,
dan beliau itu sekitarnya rumah teman saya itu banyak yang sapinya itu mati ya. Padahal mereka memelihara sapi itu sebagai celengan. Tahu celengan nggak? Tabungan ya, Mister Iya, ya. tabungan. Karena orang-orang di kampung rata-rata di desa-desa gitu. Tabungannya orang desa itu ternak kayak sapi, bisa kambing kayak gitu-gitu. Jadi mereka keluarga bawah, keluarga pedesaan, dari menyekolahkan anak sampai menikahkan anaknya, mereka dari hasil berternak sapi atau merawat sapi dan kambing seperti itu. Tapi kalau sudah ada gejala seperti ini, mereka pada rugi, pada nggak punya tabungan ya, pada di hitungan ekonomi nyaris tak masuk akal memang saat mereka menjual sapi dengan harga terbalik pun, rata-rata pun ongkos memelihara sapi itu tak sampai 10.000 per hari. Wah, Ya, iya. padahal kalau dijual karena dia buru-buru takut kena penyakit Wabah. itu ya, jadi dijual semurah mungkin, nggak sesuai dengan perawatan ya. Perawatan itu kalau misalnya sapi 2 itu kan berapa karung rumput yang harus didapatkan tiap hari untuk makanan sapi-sapi mereka. Sekarang situasinya sangat berat, penyakit yang tak pernah mereka ketahui sebelumnya datang ke desa-desa mereka, merusak mulut dan kuku-kuku sapi mereka. Segala cara dilakukan, dari memberi minum sapi itu dengan air kunyit ya kan, pokoknya berusaha dikasih minuman rempah supaya sapinya itu bisa bangkit kembali, bisa sehat kembali. Tapi hingga air larutan cap kaki 3 pun dan atau cap badak sekalipun, setiap itu dilakukan malah semakin parah dan akhirnya sapinya mati ya. Super tetra juga dikasihkan sama sapi itu ya. Jadi segala macam upaya sudah dilakukan. Seberapa hari lalu orang mengundang kiai selamatan iuran dan 20 ribuan bawa berkatan. Tahu berkatan? Ya. Ya. Iya ya, pokoknya take away ya. Oh, take away. Iya. Gift. Iya, take and Kotak. give ya. Ya pokoknya itu sesuatu masakan yang sudah dibungkus rapi dengan ikan-ikan ayam, dimasak secara spesial itu diselamati, mengundang para kiai, para sesepuh untuk berusaha kampungnya aman dari wabah PMK. Ya. Apa tadi PMK? Penyakit mulut dan kuku. Iya, mulut dan kuku ya. P itu penyakit, M itu mulut, selanjutnya kuku ya. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu M-nya itu mouth ya, atau kuku itu nail ya, nail kuku ya. Jadi ini kayaknya di luar negeri belum ini ya. Belum ada ya? Iya, belum ada beritanya, belum ada beritanya, entah ada entah nggak ada. Kok bisa di Indonesia mewabah seperti ini? Nah, iya. Terus ini menjelang hari raya Idul Kurban lagi ya. Iya. So why ya, jadi sedih banget ya. Negara kita terdampak ini, padahal harapan orang-orang desa itu celengan, apalagi kalau biasanya mau Idul Adha dijual itu harganya mahal banget bro ya kan. Sekarang orang yang sudah punya dana untuk Idul Korban itu pada mengurungkan niatnya untuk beli ternak untuk daging korban ya. Mereka berpikir malah ya tetap dialokasikan untuk ya mungkin untuk masjid ya kan, untuk pembangunan masjid, tapi bukan dialokasikan untuk Idul Korban kayak gitu. Menurut para ahli, dalam jurnal-jurnal terpublikasi yang ada di channel-channel TV, belum ada jalan keluar yang signifikan untuk mengatasi penyakit oleh virus ini. Pengobatan hanya mematikan bakteri sekunder, dan virus akan menetap pada sapi untuk waktu yang sangat lama.
Dan di Inggris sapi yang terjangkit ini wajib dipotong langsung. Yang barusan terjangkit wajib dipotong, langsung dipotong ya. Jadi nggak harus di ini ya. Jadi biar nggak kontak langsung dengan yang lain, atau dimasukkan kandang karantina khusus dari pemerintah yang mengganti perugiannya. Itu kalau di Inggris. Tapi kalau di Indonesia ini belum ada seperti itu. Jadi di Indonesia sendiri sudah ya dilakukan vaksinasi yang diturunkan dokter-dokter hewan ke tempat-tempat yang yang terkena virus PMK. Ini ada selebaran berita yang saya dapatkan tadi dari sahabat-sahabat saya di kesehatan binatang. Mengapa kita harus waspada terhadap penyakit PMK? 1. Penyakit ini dapat menyebar dengan sangat cepat mengikuti arus transportasi daging dan ternak terinfeksi. Yang kedua, menimbulkan kerugian ekonomi jelas yang sangat besar, penurunan berat badan yang permanen. Yang ketiga, pengendaliannya sulit dan kompleks sekali karena membutuhkan biaya vaksinasi yang sangat besar serta pengawasan lalu lintas hewan yang ketat sekali. Selanjutnya yang keempat, negara Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau dan ratusan pelabuhan besar dan kecil sehingga rawan penyelundupan ternak dan bahan asal hewani yaitu daging, kulit dan lain-lainnya. Dari negara endemis PMK seperti India, Brazil, Malaysia, Thailand, Filipina dan sekitarnya. Penyebabnya 1. Virus tipe A dan famili Cynovindae genus Apovirus. Kedua, masa inkubasi 2-14 hari, masa sejak hewan tertular penyakit sampai timbul gejala penyakit. Hewan yang rentan tertular: sapi, kerbau, unta, rusa, kambing, domba dan babi. Ya, tapi babi jarang dipublikasikan atau mungkin babi kurang banyak beritanya. Ya, di Bali mungkin sudah ada. Tadi saya lihat pemberitaan juga ada di salah satu channel TV juga ada babi. Ya. Cara penularan: kontak langsung maupun tidak langsung dengan hewan penderita, droplet leleran hidung, serpihan kulit. Ya, yang kedua, vektor hidup terbawa manusia dan lain-lain. Yang ketiga, bukan vektor hidup, yaitu terbawa mobil angkutan, peralatan, alas kandung dan lain-lain. Yang keempat, tersebar melalui angin daerah beriklim khusus mencapai 60 km darat dan 300 km di laut. Jadi angin itu juga kencang sekali. Selanjutnya gejala klinis ya. Jadi kalau sudah gejala klinis seperti ini mohon diperhatikan ya. Pirexia atau demam mencapai 41 derajat Celcius atau anoreksia, tidak ada nafsu makan atau menggigil, penurunan produksi susu yang drastis pada sapi perah untuk 2-3 hari kemudian. Selanjutnya A ya, nomor 1 A, mengosongkan bibir ya, jadi menggeretakkan gigi, leleran mulut, suka mendendangkan kakinya, jadi kakinya menendang-nendang, disebabkan oleh vesikula atau lepuh pada membran mukosa hidung dan bukal serta antara kuku. Oke, yang B, setelah 24 jam vesikula tersebut pecah setelah terjadi erosi. Yang C, vesikula bisa juga terjadi pada kelenjar susu. Selanjutnya yang kedua,
Proses penyembuhan umumnya terjadi antara 8 sampai 15 hari. Selanjutnya 3, komplikasi erosi di lidah, superinfeksi dari lesi misitis dan penurunan produksi susu permanen, mikoditas, abotus, kematian pada hewan muda, kehilangan berat badan permanen dan kehilangan kontrol panas, ya. Itu gejala-gejala. Pada domba dan kambing, lesi kurang terlihat atau lesi pada kaki juga tidak terlihat, lesi pada sekitar gigi domba, kemaluan domba pada hewan muda. Pada babi juga gitu, kemungkinan bisa timbul beberapa lesi kaki ketika dikandangkan pada alas permukaan yang keras. Kematian yang sering terjadi pada anak-anak babi. Lesi atau kerusakan jangan berupa, diagnose atau diagnosa laboratorium. Yang A, identifikasi agen penyakit. Jadi penyakit itu ada agennya, ya. ELISA, complement fixation test. Selanjutnya isolasi virus, inokulasi dan kelenjar teroid bangsa sapi, babi dan sel ginjal domba, inkulasi BHK sampai 21 dan sel IBRS, inokulasi pada tikus. Yang B, tes serologi. ELISA, tes netralisasi virus, ya. Yang C, sampel 1 gram jaringan dari kelupasan bukan vesikula, sampel epitel dapat ditempatkan di media transport dengan pH 72 sampai 74 dan jaga tetap dingin. Jadi kumpulan cairan esipagus paring sebagai sampel bisa pada suhu beku 40 derajat Celcius. Pencegahan dengan cara biosecurity. 1. Perlindungan pada zona bebas dengan membatasi gerakan hewan, pengawasan lalu lintas dan pelaksanaan surveillance. 2. Pemotongan pada hewan terinfeksi, hewan baru sembuh dan hewan-hewan yang kemungkinan kontak dengan agen PMK. Yang ketiga, disinfeksi aset dan semua material yang terinfeksi, perlengkapan ladang, kandang, mobil, baju, dan lain-lain. 4. Memusnahkan bangkai, sampah, dan semua produk hewan pada area yang terinfeksi. Nomor 5, tindakan karantina. Selanjutnya, pencegahan yang B, yaitu dengan cara medis untuk daerah tertular. 1. Vaksin virus aktif yang mengandung adjuvan. Saya lanjutkan, mengandung adjuvan. 2. Kekebalan 6 bulan setelah 2 kali pemberian vaksin sebagian tergantung pada antigen yang berhubungan antara vaksin dan strain yang sedang mewabah. Masya Allah, untuk daerah bebas seperti Indonesia. Lanjut. Pengawasan lalu lintas lemak. Lanjut. Pelarangan pemasukan lemak dari daerah yang tertular. Jadi di stok aja kalau ada pengiriman barang, misalnya dari Jember ke Banyuwangi atau dari sebaliknya atau dari Surabaya kayak gitu-gitu. Karena biar diendapkan di rumah aja semuanya, sapi-sapi atau ternak-ternak yang sifatnya yang sudah sehat itu kita harus rawat aja dulu di rumah. Ya, nunggu seperti apa nanti bulan kurban ini ya, supaya semuanya aman dan selamat. Jangan sampai daging kurban terjangkit virus PMK. Pengobatan dan pengendalian yaitu tadi pemotongan dan pembuangan
jaringan tubuh hewan yang terinfeksi harus diperhatikan. Kaki yang terinfeksi diterapi dengan kromapenicol atau bisa juga diberikan larutan cuprisulfat, ya, cuprisulfat. Oke, yang ketiga, injeksi secara teratur preparat sulfamidin juga disinyalir efektif terhadap PMK. Selanjutnya, hewan tidak terinfeksi harus ditempatkan pada lokasi kering dan dibiarkan bebas jalan-jalan seperti diberi pakan yang hijau yang bagus seperti itu. Selanjutnya, pada kaki hewan ternak yang sehat diolesi larutan cuprisulfat 5% setiap hari selama 1 minggu. Kemudian setelah itu terapi dilakukan seminggu sekali. Sebagai cara yang efektif untuk pencegahan PMK pada ternak sapi. Ya udah, kalau memang seperti ciri-ciri di atas, bro, ya kan, kita tahu lingkungan kita, saudara kita, atau di desa kita yang memang sahabat kita punya ternak seperti itu, kita harus ya ngasih masukan dikit-dikit, ya kan, cara penyembuhannya. Jadi kalau sudah sakit berciri-ciri seperti di atas, jangan sampai kena urin, ya, urin yang yang di tempat itu ada urin, ya, urinnya sapi sendiri juga, ya kan, yang ngumpul di situ terus ditidurin kayak gitu. Dan sapinya disemprot dengan air, jangan sampai kena amonia. Dan bau amonia itu mengakibatkan sapi itu atau ternak yang lain mudah terserang dan meninggal atau mati, ya. Sapi gayem itu maksudnya enak makan, yang ngunyah kayak gitu. Itu kan di awal-awal itu kita harus ngasih garam, ya, sedikit air garam, dikasih juga sedikit gula ke dalam tubuh. Setelah itu dikasih rumput hijau yang kelihatan segar dan bersih, ya. Jadi itu, tapi jangan dipaksakan untuk digelonggong, bro, ya kan. Jadi ngasihnya itu sedikit demi sedikit, little by little, for drinking, for sapi, domba dan kambing. Thank you very much tentang PMK, dan mudah-mudahan ini masukan yang baik karena saya sendiri juga dapat info-info dari kesehatan hewan. That's all about PMK. Oke, bye-bye Mr. Ali. Iya, thank you very much. Bye-bye.